Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar ya, yang insya Allah bisa terjawab dan bisa membantu Anda untuk menuju kesembuhan. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe pastikan Anda sudah subscribe sambil menyimak, sambil di like videonya, karena itu dapat membantu channel ini supaya terus berkembang. Doakan channel ini supaya bermanfaat dan tentunya berkah. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang akunnya bernama MZKG. Masalah mata buram, apa gitu waktu aslam? Ya, jawabannya ya, tapi lebih tepatnya bukan mata buram. Tidak fokus, sulit untuk fokus. Gini, ketika Anda tidak percaya ya, karena itu memang gangguan asam lambung, coba Anda goyangkan kepala ke kiri, ke kanan, langsung ke depan. Maka pandangan seketika akan bergoyang-goyang, dan jika yang masih sensasi agak parah, agak-agak sedikit pusing. Nah, tapi tidak masalah. Itu hanya untuk ngetes. Karena jika Anda tidak percaya dan Anda melakukan itu, terus rasa yang Anda rasakan sama, ya itu efek dari asam lambung. Tetapi ketika memang sebelum terkena asam lambung Anda sudah memiliki gangguan penglihatan, ya itu silahkan konsultasi ke dokter mata. Mungkin apa minus, apa plus, itu tanyakan kepada yang lebih ahli. Terus ini saudara kita yang akunnya bernama Agus Aseng. Kalau perut kerucuk-kerucuk kenapa ya Mas? Padahal habis makan. Ya wajar toh ya, kita kan lagi sakit asam lambung. Perut kita itu ya lagi kerucuk-kerucuk karena asam lambungnya terus berproduksi dan memang banyak bergejolak di dalam lambung. Jadi menimbulkan suara yang agak berisik, gemerucuk-gemerucuk. Nah, jika tidak percaya, ingin mengetes seberapa jauh kerucuk-kerucuk yang Anda alami, ketika mau tidur, posisi keadaan sudah sepi, Anda berbaring, kita dengar perut kita pasti bersuara gembrujuk-gembrujuk. Nah, itu ya wajar, memang seperti itu. Dan simak terus video saya part demi part. Nah, mudah-mudahan Anda akan lebih tahu apa yang terbaik untuk diri Anda. Terus saudara kita yang akunnya bernama Ali Sodikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas DJ, kaki saya gemetar. Apa ini sensasi asam lambung, Mas? Makasih. Ya, karena gini, untuk yang kaki gemetar itu biasanya masih di fase-fase setelah dia reflux. Berarti masih dalam masa pengobatan. Jadi masih perlu-perlunya masukan, perlu-perlunya penanganan-penanganan khusus, yaitu biasanya kaki itu bergetar, terutama ketika telat makan, ketika sore. Nah, coba Anda cek kaki Anda. Jika kaki Anda itu dingin, nah, terutama ketika sore atau suhu udara sudah menurun, itu memang berarti efek dari asam lambung yang Anda derita. Gitu ya. Terus saudara kita yang akunnya bernama Rian Budi Setiawan. Mas, saya penderita aslam. Kenapa ya hidung nyumbat sebelah, cuma nggak pilek? Nah, ini perlu diperhatikan. Mengapa hidung kita sering mampet, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Silahkan disimak dulu. Nah, untuk yang mampetnya ya gini saudaraku. Penderita asam lambung ini mampet hidung itu tidak sepanjang waktu. Tidak dalam 24 jam itu mampet terus, tidak. Hanya hilang timbul dalam keadaan-keadaan tertentu. Misal ketika suhu udara mulai turun atau kita melakukan aktivitas tertentu, itu bisa tahu-tahu mampet. Nah, biasanya juga mampetnya memang dua-duanya. Dan mau dua-duanya, mau sebelah, yang jelas mampetnya itu tidak sepanjang waktu. Tetapi jika sepanjang waktu selama 24 jam dan Anda rasakan itu sudah lama, itu lebih baik Anda periksakan dulu, karena itu bisa jadi polip hidung. Walaupun polip hidung juga jangan cemas, itu tidak berbahaya. Silahkan Anda periksa jika tidak percaya. Terus saudara kita ini akunnya bernama Tony. Perut mudah lapar, Mas DJ, 2 jam sekali harus makan. Kalau telat sedikit pasti keringat dingin dan bergetar rasanya. Ya iyalah, kita kan memang sudah saya bilang tadi, kita kan lagi sakit, lambung kita bermasalah. Jadi
sudah sering saya bahas sebetulnya di video-video saya sebelumnya. Jangan telat makan. Pola makan itu sudah saya buat videonya. Silahkan disimak, disesuaikan dengan kondisi Anda. Di situ dari yang terparah sampai yang sudah mulai sembuh sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang 2 jam sekali harus makan, ya saya dulu ya seperti itu. Tapi kan porsi kita masih sedikit, jangan terlalu banyak, nanti begah kita tidak hilang-hilang dan itu akan menimbulkan rasa cemas yang berlebih. Jadi untuk saudaraku Tony bersabar, simak part demi part, lakukan, terapkan apa-apa yang sudah saya jelaskan, insya Allah lekas sembuh. Dan memang orang penderita asam lambung ini kalau telat makan ya bergetar, pokoknya nggak enak sama sekali. Nah, keringat dingin yang jelas itu kadang-kadang sampai banyak keringatnya karena telat makan. Dan yang jelas memang biasanya tangan atau kaki, pokoknya bergetar itu memang rasanya tidak enak kalau kita menahan lapar. Yang jelas jangan telat-telat makan, jangan menunda-nunda makan. Terus selanjutnya akun yang bernama Nurul Badriah, Mas nafas bisa normal kayak dulu nggak ya Mas? Masih berat. Sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya juga ini saudaraku, masalah nafas berat, nafas pendek, nafas tidak plong. Itu semua akan normal dengan sendirinya, akan mereda dengan sendirinya ketika Anda sudah menyimak, memahami video saya, sudah Anda terapkan. Nah, insya Allah semua akan mereda. Tetapi kalau Anda menyimak saja tanpa apa yang saya sarankan Anda tidak lakukan, ya nggak akan sembuh. Nah, terus saudara kita yang akunnya bernama Dendi Pradika. Kalau lagi hujan, Mas badan dingin kayak meriang, padahal sudah pakai jaket tebal. Ya, sekali lagi saya bilang, memang kita kan lagi sakit. Pernah saya bahas di video saya sebelumnya, pernah juga sampai saya contohkan bagian siku jika kita gores dengan kuku saja dia merah, ya tandanya kan kita lagi sakit, badan lagi meriang-meriang. Jika terkena dingin, maka akan terasa tambah nyeri. Sudah terkena dingin, telat-telat makan, pikiran cemrawut, badan kecapean, ya positif kambuh. Yang jelas memang badan kita sedang tidak fit. Wajar seperti itu. Nah, untuk penanganannya, mengurangi rasa-rasa itu semua, simak terutama part 32. Ketika Anda sudah menerapkan itu, mudah-mudahan rasa yang Anda rasakan itu akan terus berangsur berkurang. Silahkan dicoba jika tidak percaya. Terus selanjutnya akun saudara kita yang bernama Dian Yasri. Kenapa setiap habis jalan sore kok pantat mau buang angin, terasa mau kesemutan? Tolong pencerahannya. Ya itu yang dicari. Kita banyak gerak itu supaya kita lebih sering sendawa, lebih sering buang angin. Itu menunjukkan kita itu akan sembuh jika kedua hal itu sudah sering. Nah, ketika yang leher mengganjalnya itu sudah mulai mereda, terus udara yang di lambung sudah bisa kita kontrol. Ketika ingin kita sendawakan dia sudah enak bisa sendawa dan mengganjal sudah mulai berkurang. Di situ biasanya akan lebih sering buang angin. Nah, ini memang dicari. Bersyukurlah Anda itu sudah mau sembuh jika sudah sering buang angin. Perut akan cepat lega. Ketika sudah mulai sembuh, cepat kembung, cepat hilang karena dia anginnya keluar. Nggak masalah, memang seperti itu. Nah, jangan ditahan-tahan ya, tapi memang sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya ya. Jangan keras-keras. Nanti kalau Anda buang angin, tetangga dengar, waduh, nanti malu. Terus saudara kita ini akunnya bernama Syarif Bakri Ari. Kenapa nyeri dada nggak sembuh-sembuh? Apa Mas DJ merasakan nafas kayak mau lepas kalau nyeri dada kiri itu muncul? Ya, jawabannya ya. Karena apa? Bercampur cemas. Ketika dada sebelah kiri itu tahu-tahu memang nyeri, terus kadang sampai lengan, sampai punggung. Karena apa? Di pikiran, jantung. Kadang sampai seperti kesemutan tangan sebelah kiri. Saya pernah seperti itu dan itu memang lama. Sudah pernah saya bahas, saya mengalami itu 4-5 bulan. Bulan ke-6 pun masih hilang timbul. Itu tidak masalah, memang seperti itu. Nah, mengapa semua apa yang Anda rasakan itu saya bilang wajar? Ya supaya Anda tidak cemas. Memang seperti itu. Pokoknya rutin saja, lakukan apa-apa yang sudah saya sarankan. Insya Allah, lekas, sehat, sembuh, normal. Nah, seperti Mas DJ ya. Semangat ya.
Terus saudara kita yang akunnya bernama Ki Ageng, Mas, kalau saya sudah merasakan sensasi tangan gemetar, keliengan hampir 3 bulan. Gemetarnya itu bangun tidur sudah datang. Kalau buat aktivitas yang ringan, gemeternya mulai terasa banget, ditambah ngos-ngosan. Ya, memang seperti itu kan. Bergetar tadi sudah saya bahas. Memang kalau kita telat makan, kalau bangun tidur, yang jelas itu cepatlah minum 2 gelas, terus makan, sarapan. Nah, itu untuk cepat menetralkan asam lambung. Karena ketika pagi, asam lambung itu sedang tinggi-tingginya, maka itu jangan menunda-nunda makan. Sekali lagi saya bilang ya, pokoknya lapar tidak lapar, makan. Waktunya makan, makan. Ketika jadwal Anda sudah datang, ketika waktunya Anda itu makan, mau sehari 5 kali, 6 kali, 7 kali, kalau waktu memang Anda itu teraturkan seperti itu, ya monggo silahkan makan. Jangan sampai telat, jangan sampai perut kita kosong, supaya tidak bergetar. Nah, terus aktivitas ngos-ngosan, ya memang seperti itu. Wajar seperti itu ya saudaraku, ngos-ngosan. Ya karena memang kita kan lagi sakit. Kita ini belum sehat. Ya makanya banyak sekali keluhan yang kita rasakan. Kan sudah pernah saya bahas toh di video saya sebelumnya. Semakin Anda merasa-rasa apa yang Anda rasakan itu, nanti seolah-olah Anda itu memiliki penyakit itu. Jangan browsing-browsing. Pokoknya yang namanya orang lagi sakit, apalagi memang asam lambung ini ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ini kalau kita rasanya semuanya nggak ada yang benar. Makanya ketika Anda menyimak, itu diperhatikan baik-baik. Apa-apa yang sudah saya sarankan untuk makanan, untuk menangani itu, menangani ini, silahkan disimak dengan baik. Nah, yuk ngos-ngosan ya, karena badan kita masih kurang nutrisi, masih cepat capek, perut kita kan masih bermasalah. Nah, juga memang yang buat kita agak ngos-ngosan, kayak seperti nafas kadang-kadang ya mau putus ya. Karena memang katup esofagus kita kan sedang mengendur. Jadi selongsong antara kerongkongan sampai ke lambung ini megar, agak mekar. Jadi agak menyempitkan area dada, itu sering membuat kita sesak. Solusinya bagaimana? Terapkan apa-apa yang sudah saya sarankan. Rutinkan jalan sorenya. Tata caranya bagaimana yang benar sesuai kondisi Anda. Insya Allah semua akan mereda dengan sendirinya. Banyak-banyak sendawa. Jika Anda merasa sesak, usahakan terus sendawa. Sudah pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya tentang sesak. Perbedaan sesak antara penyakit asam lambung dan penyakit lain. Silahkan disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ini saudara kita yang akunnya bernama Akhyartri, Mas, masa kembung-kembung itu minum obat ya Mas? Masih pantangan ya Mas? Kembung-kembung itu kan sudah saya bahas ya saudaraku, itu tahap-tahap akhir. Itu Anda harus bersyukur jika sudah sampai ke tahap itu. Tetap rutinkan saja apa yang saya sarankan. Yang jelas, ketika Anda sudah mulai kembung-kembung ini, ketika kambuh, ini perawatannya harus bagus supaya lambung tidak bertambah parah, supaya Anda tidak kembali ke level sebelumnya. Kalau saya dulu, ketika saya kambuh agak berat, nah baru saya minum obat. Kalau enggak ya enggak. Karena saya ingin menjaga lambung saya supaya tetap nyaman, tetap enak. Jadi kalau kira-kira Anda sudah tahu apa-apa yang membuat Anda kambuh, hindari. Jangan sampai kambuh. Pokoknya bagaimana caranya lambung Anda itu dijaga, jangan sampai kambuh. Insya Allah Anda akan lekas membaik. Di fase-fase kembung-kembung inilah ya, biasanya memang ketika Anda sudah rutin menjalankan apa yang sudah saya sarankan, itu akan cepat keluar anginnya. Apa sendawa, apa buang angin, pokoknya cepat keluar. Nah, ketika nanti kembung lagi datang juga cepat keluar. Tapi ketika Anda malas bergerak, sudah pernah juga saya bahas di video-video part-part yang awal, sebaik apapun Anda mengendalikan pikiran Anda, ketika Anda kurang bergerak, biasanya masih kambuh. Gak percaya, silahkan dicoba. Nah, ini saudara kita yang akunnya bernama Sanes Studi. Oh, Sanes Studi ini kalau wong Londo bilangnya ini Sanes Study. Kak pernah merasakan seperti ada gerak-gerak di perut atau di dada, Kak?
Jadi saya pernah merasakan perut ada yang di dalam perut ada yang berjalan itu ketika masih fase-fase awal ya saudaraku. Dari di bawah perut bagian bawah, di bawah pusar itu seperti ada yang berjalan. Oh, itu biasanya agak nyeri. Pertama-tama agak sakit, nyeri-nyeri, lama-lama agak berkurang. Terus kadang-kadang ke area agak-agak atas, kadang sampai ke depan. Ya karena apa? Itu udara yang berjalan. Yang dilewati pencernaan kita ini kan sedang luka. Ya mungkin kayak sariawan lah. Jadi udara itu dia berjalan melewati luka kita. Nah itulah terasanya agak-agak nyeri-nyeri, agak-agak sakit. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Terapkan saja apa yang sudah saya sarankan. Pakai cara-cara deso, cara-cara wong kampung, kok insya Allah jos. Oke saudaraku, untuk akun-akun yang lain yang belum sempat terjawab, saya mohon maaf karena ini durasinya juga sudah lumayan. Nah, silahkan bertanya nanti di next video. Insya Allah saya bikinkan videonya lagi. Untuk saudara kita yang akunnya bernama Ramli itu nanti spesial, itu satu video membahas itu karena itu memang sangat panjang, tidak bisa digabung dengan materi lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah semangat, pokoknya harus sembuh demi keluarga, demi masa depan, harus sembuh. Selama kita berusaha, insya Allah ada jalan. Oke saudaraku, jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Insya Allah Anda lekas sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.